Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Pagi ini lumayan cerah dan rada silau, tapi seru juga gitu ya. Dan ini saya juga seperti biasa, setelah nganterin Audrey masuk ujian, sebelum ke rumah ibu, saya kerja dulu nih. Saya mengalami menjalankan usaha ini 2 kali dari nol, tapi dalam waktu yang sama, yaitu rentang 1 tahun, bisa punya penghasilan 10 juta setiap bulan. Nah, mungkin Anda bingung nih, kok 2 kali dari nol? Apa saya join lagi atau gimana tuh yang kedua? Bukan teman-teman. Yang kedua adalah ketika saya mengalami badai bisnis di usaha ini dan sampai nol. Ya, anggaplah seperti kalau kita buka warung ngalami masalah sampai bangkrut. Nah, orang yang bangkrut itu kan seperti dari nol lagi ya. Seperti dulu waktu dia membuka warungnya itu pertama kali, ya kan? Nah, pada saat saya pertama kali bergabung, jelas saya menjalankan usaha ini itu kan dari nol banget, ya kan? Belum ada downline, bahkan saya upline di luar kota. Saya harus otodidak. Loh, ini kok sama lagi ya? Otodidak. Saya presentasi harus belajar sendiri. Tidak pernah mengalami dibantu presentasi. Saya follow up juga harus belajar sendiri. Tidak pernah merasakan dibantu follow up. Ya, saya pertemuan datang sendiri. Tidak pernah diajak datang ke pertemuan. Oke. Itu adalah kondisi saya waktu awal memulai usaha ini sebagai guru SD di Jakarta, perantau, dan cara darat full. Dalam waktu 1,5 tahun, penghasilan saya 10,5 juta dari nol. Ya, tetapi ada cara kerja yang nanti juga akan sama dengan yang fase kedua saya. Saya presentasi setiap hari. Saya membawa 4 kaki saya juga presentasi setiap hari. Jadi saya presentasi setiap hari, tapi saya juga terus ngincer setiap kaki yang bergabung itu bisa presentasi kayak saya dan melakukan kayak saya presentasi setiap hari itu minimal 4 kaki. Saya datang ke pertemuan ya, dan pertemuan yang saya datengin awalnya adalah pertemuan OP yang ada di Jakarta, Opportunity Preview yang di Jakarta, yaitu di Jakarta Design Center, setiap hari Rebu barengan sama Bu Irvi. Lalu saya tambah lagi jadwal OP saya itu di Bekasi, karena saya akan membangun Bekasi. Setiap hari setiap hari Senin malam di Islamic Center Bekasi. Dan saya tambah lagi jadwal OP saya setiap hari Jumat di Depok, karena saya mau membangun Depok, yaitu di Bumi Wiyata, Hotel Bumi Wiyata Depok. Jadi saya setiap minggu ada 3 kali OP. Dan saya masih guru SD. Bisa dibayangin capeknya, bisa dibayangin ya secara fisik capeknya kayak apa. Sekarang pulang dari ngajar, presentasi setiap hari, lalu ditambah jadwal OP seminggu 3 kali. Namun entah kenapa saya malah lebih tidak capek. Jadi yang membuat saya capek itu adalah karena nggak punya harapan. Jadi saya lebih capek jadi guru SD yang kerja cuma ngajar doang terus pulang. Itu capek sekali. Ternyata bukan fisiknya yang bikin capek, tapi visinya yang bikin capek. Cupet teman-teman. Pekerjaan itu bikin cupet visi kita. Aduh, muter-muter saya ya. Nah, oke. Saya datang ke pertemuan dan saya juga ajarkan 4 kaki saya datang ke pertemuan. Karena saya membawa 4 kaki saya juga ajarkan supaya 4 kaki saya membawa 4 kaki datang ke pertemuan. Itulah sampai saya ngejar pertemuan Jakarta, Bekasi, Depok. Itu bukan yang di luar kota, belum ngitung yang luar kota. Pokoknya itu yang rutin saya akan hadiri. Itu juga dalam rangka supaya saya bisa mengajak 4 kaki datang ke pertemuan. Saya tidak bisa menyuruh, saya hanya bisa menginspirasi. Menginspirasi itu bukan memotivasi teman-teman. Menginspirasi adalah memberi contoh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan gitu. Kalau gurunya nggak kencing, muridnya nggak kencing juga. Oke.
Di luar baca buku, di luar dengerin kaset, ya, di luar konsultasi, itu jelas kita lakukan. Tetapi yang saya kendalikan bisnis saya itu seperti itu. Nah, dalam waktu 1,5 tahun, walaupun di bulan pertama, kedua, ketiga, saya itu punya frontline pertama itu kalau nggak salah itu di bulan kedua atau di bulan ketiga, teman-teman. Padahal saya sudah gaspol presentasi itu sejak bulan pertama saya join, dan tidak ada yang bantu presentasi, dan saya harus nulis sendiri setiap kata demi kata presentasi itu seperti apa dari VCD yang saya beli di OP. Belum ada Facebook, kita bisa nonton lewat Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada sosmed apapun, jadi semua belum ada YouTube, jadi semuanya kita pelajari lewat VCD. Saya tulis kata demi kata. 1,5 tahun saya bonus 10.600.000 berapa, itulah 10 juta pertama saya. Nah, oke. Dimulai di tahun kedua penghasilan sudah 20 juta ya. Jadi artinya saya tahu nih cara darat, cara tatap muka yang membuat penghasilan 10 juta dalam waktu setahun aja. Oke, sip. 3 tahun kemudian jadi Prayer Reward Mercy barengan sama Bu Irvi, kita ada di panggung barengan, bla 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 bla, hidup berubah. Oke, dan tahun 2010, nah nih fase kedua hidup saya nih, jadi ulat lagi nih. Tahun 2010 kena badai, teman-teman, jeder. Ya, bukan dari TNC-nya, TNC-nya baik-baik saja, ya. Tetapi karena upline saya, kecuali Pak Rudi M. Nur, kecuali Pak Agus Trilaksono, upline saya ada 10 orangan lebih lah pokoknya, itu pindah ke MLM lain namanya For Change dan mengajak semua grup saya. Dan grup saya karena saya ajari edifikasi, respect sama upline, ya mereka ngikut 5.000 orang. Nah, ternyata For Change itu umurnya cuma setahun, ya. 2011 dia ditutup, gigit jari semuanya. Sayang ya, padahal banyak loh dari TNC yang sudah beli mobil. Tim saya banyak sekali yang udah pada beli mobil tuh. Aduh, wis kadung malu mungkin ya, tapi ya oke lah, Tuhan selalu memberi gantinya. Oke. Nah, jadi saya dari penghasilan sekitar 30-an juta per bulan di tahun 2010, karena kasus itu jeder, habislah, dan saya kembali ke nol. Bonus saya cuma 600.000 rupiah, teman-teman. Tapi di saat itu yang gawat adalah karena saya sudah punya anak, saya sudah menikah dan punya anak. Itu yang paling gawat. Dah, ini makan apa anak ini? Ya. Tetapi saya tahu karena saya sudah ngebuktiin dulu dengan cara kerja program yang diajarkan oleh sistem. Waktu itu namanya LNI ya, kalau sekarang kita One Vision. Saya percaya sama sistem, saya percaya sama sekolah bisnis, saya percaya sama One Vision ya. Saya percaya sama PBO, sudah istilahnya seperti itulah ya, istilahnya gitu. Saya percaya sama PBO. Nah, dan saya tidak tergoda sama sekali untuk kerja lagi. Saya tidak tergoda untuk jadi TKI. Saya tidak tergoda untuk jadi TKW. Saya tidak tergoda untuk kerja di pabrik. Saya tidak tergoda untuk ngelamar kerjaan. Saya nggak tergoda sama sekali. Bukan karena saya memandang rendah pekerjaan-pekerjaan di tempat lain, tetapi karena saya ingin perubahan yang hasilnya kemakmuran lagi. Dan itu saya sudah tahu lewat TNC. Saya dalam waktu 1 tahun sudah bisa punya penghasilan 10 juta. Nah, TNC-nya nggak hilang, TNC-nya nggak ngabur, saya juga nggak hilang. Pemahaman saya tentang cara untuk dapat penghasilan 10 juta juga nggak hilang dari kepala saya. Tuhan hanya mengizinkan penghasilan puluhan juta saya hilang, tetapi ilmu itu tetap Tuhan biarkan ada di kepala saya, pengalaman itu tetap Tuhan biarkan ada dalam ingatan saya, dan TNC tetap Tuhan izinkan ada dalam hidup saya. Jadi saya tidak tergoda, entah tidak tergoda ikutan ke
bisnis yang lain itu, ataupun tidak tergoda juga untuk cari kerjaan. Yang saya lakukan adalah melakukan hal yang sama, tapi sekarang cara udara. Mulai tahun 2010, saya karena kenal dengan TKW dari Hong Kong, namanya Mbak Kiptiah, panggilannya Mbak Tia, itu adalah TKW pertama yang membuka gerbang saya ke teman-teman para TKW. Waktu itu saya putuskan saya akan membangun TNC lagi, tapi dengan TKW. Nah, tentu saja membangun TNC dengan para TKW, saya harus menerjemahkan kerja yang ala darat itu ke dalam ala TKW. Saya nggak mungkin kan ada di OP di Hong Kong, kan nggak mungkin. Tetapi saya harus punya kegiatan yang sama, harus apa boleh buat, karena saya udah tahu, tinggal istilahnya kalau dulu saya menerapkannya di Indonesia, sekarang bagaimana menerapkan pekerjaan yang sama itu tetapi buat teman-teman di luar negeri. Itu doang, saya mencari cara piye yo carane supaya saya itu bisa membuat sebuah bisa datang ke pertemuan dan menginspirasi tim saya yang para TKW ini, tetapi dengan cara mereka, karena nggak mungkin pertemuan di Indonesia. Bagaimana caranya saya bisa meminta atau mengajarkan mereka juga punya 4 kaki pertemuan. Bagaimana caranya supaya apapun yang tadi saya kerjakan lah, gitu. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya pelan-pelan mulailah ketemu formulanya, yaitu apa? Conference. Meskipun waktu itu belum ada conference pakai Zoom, belum ada Zoom, belum ada Line, yang juga kan ada kan aplikasi Line yang bisa telepon baru-baru. Semuanya harus kita kerjakan pakai pulsa. Ya, oke lah gitu ya, oke lah. Saya lakukan karena saya sudah tahu yang penting saya presentasi setiap hari. Cuman sekarang presentasinya lewat telepon. Man, oke lah saya kerjain. Saya presentasi setiap hari lewat telepon. Saya membuat gambar-gambar, tulisan-tulisan dari buku, gimana cara ngomong supaya ketika didengerin itu juga orang tetap dapat info yang sama seperti kalau dia datang ke pertemuan. Secara audio tuh gimana? Bagaimana supaya secara audio dia bisa punya visualisasi gambarannya. Karena saya tidak ada media apapun untuk nunjukin gambarannya. Tidak ada. Gitu. Semuanya harus lewat omongan aja. Nah, mulailah saya presentasi setiap hari. Saya lewat telepon presentasi, ngoceh setiap hari. Untungnya waktu saya dulu melakukan presentasi, saya nggak sempurna-sempurna amat. Untungnya waktu saya dulu di fase pertama cara darat, untung saya bukan seorang presenter yang sempurna, sehingga saya yang penting semangatnya, gitu. Ya, itu lebih memudahkan saya untuk melakukan presentasi yang ala udara sama teman-teman TKW. Yang penting semangatnya, dan ternyata itu lebih cocok gitu buat teman-teman TKW, ya. Nah, 4 kaki, ya saya cari ini teman-teman TKW 4 kaki, saya cari, dan mulai berkembang, bukan cuma ke Hong Kong tapi juga mulai ke Singapura, ke Taiwan, Malaysia, ke Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, Qatar, Bahrain, Mesir, Oman, Kuwait, Dubai, UAE, Dubai kan kota ya. Oke, UAE seperti Dubai dan Abu Dhabi, terus nyebar terus. Dan prinsipnya sama, saya presentasi setiap hari, saya conference setiap hari, saya bangun 4 kaki yang conference setiap hari, dan saya menginspirasi mereka untuk punya 4 kaki juga dengan cara conference. Datang ke pertemuan, terus gimana? Satu-satunya pertemuan yang diadakan seminarnya atau OP-nya itu cuma di Hong Kong dan di Malaysia. Terus gimana yang lain-lain? Ya, saya bilang pertemuannya yang ditelepon, bukan di gedung nih, pertemuannya di telepon. Ayo lakukan, yang penting Anda datang ke pertemuan, di telepon, di conference. Pastiin 4 kaki Anda juga hadir. Kalau belum punya 4 kaki, buatlah 4 kaki. Pastiin. Gitu. Dan lakukan presentasi. Nah, saya seneng karena presentasi saya nggak sempurna. Karena itu jadi malah mudah dicontoh.
dalam waktu 1 tahun 2011 udah kena lagi 10 juta penghasilannya. Dan di tahun 2012, 2 tahun artinya, dari 2010 start lagi, tembus 30 juta bonus saya. Sudah. Itu semua murni cara online. Karena saya sudah fokusnya di online sudah, sama teman-teman TKW. Dan hidup terus berubah sampai hari ini yang Anda lihat. Nah, poinnya apa teman-teman? Presentasi setiap hari. Itu poinnya. Ya, itu poin pertama. Itu makanya live stream itu penting sekali, karena bahasa udaranya presentasi itu live stream. Ngomong. Apakah perlu sempurna? Untung saya presentasinya nggak sempurna. Kalau saya presentasinya sempurna, siapa yang bisa nyontoh? Kalau saya live streamnya sempurna, siapa yang bisa nyontoh? Dan kita bisa ngomong apa saja, karena saya juga presentasi itu juga bisa. Presentasi yang cuma ngomong produk juga pernah. Saya presentasi yang cuma ngomong usahanya juga pernah. Saya presentasi yang ngomong tentang kehidupan juga pernah. Apapun bisa disentuh sama TNC ini. Nah, saya sudah buktiin sama diri saya sendiri, bukan sama teman-teman, bahwa waktu saya memulai di darat dulu dari nol sebagai guru SD, saya bisa punya bonus 10 juta per bulan dalam waktu setahun dengan cara kerja presentasi, bangun 4 kaki, dan miliki bayangan 4 kaki dari apapun yang saya kerjakan. Saya presentasi setiap hari, 4 kaki saya harus punya 4 kaki yang presentasi setiap hari. Ingat, berbeda ya, 4 kaki saya harus presentasi setiap hari dengan saya harus punya 4 kaki yang presentasi setiap hari. Itu beda ya. Kalau 4 kaki saya harus presentasi setiap hari, artinya apa? Saya meminta 4 kaki saya harus presentasi setiap hari. Padahal mereka mungkin bukan kaki yang cocok, bukan kaki yang tepat, mungkin mereka cuma user gitu ya. Itu kan kayak memaksa orang. Tapi kalau saya harus punya 4 kaki yang presentasi, artinya apa? Kalau kaki ini belum mau, saya nggak pernah maksa, saya akan cari kaki lain. Mungkin saya harus punya 100 kaki untuk punya 4 kaki yang mau presentasi setiap hari gitu. Itu kan nggak ada maksanya, cuma nemu intannya saja kan. Nah, itu yang saya lakukan, presentasi menjadi live stream gitu. Sharing info di grup WhatsApp, bersuara di grup WhatsApp. Jadi saya harus punya 4 kaki yang bersuara setiap hari di grup WhatsApp. Saya harus punya 4 kaki yang live stream kayak saya. Dan semuanya harus dimulai dari saya dulu. Saya harus punya 4 kaki yang datang ke acara follow up Zoom ya. Semuanya dimulai dari saya dulu. Nah, dan ternyata setahun juga bisa gitu 10 juta. Karena saya tidak akan mencari pekerjaan lain apapun. Karena saya tahu full time di TNC hasilnya setahun udah 10 juta setiap bulan gitu. Merdeka lagi. Nah, coba teman-teman, buat Anda yang memang punya impian besar, rumah, mobil dan sebagainya ya, tabungan, biaya pendidikan sekolah anak yang makin lama makin tinggi. Coba kalau Anda sudah paham hal ini, coba kalau pengalaman saya 2 kali dari nol lagi dalam setahun 10 juta lagi gitu ya, Anda tidak akan pernah berpikir punya penghasilan tuh dari kerjaan apapun. Nggak akan pernah. Pasti Anda cuma mikirnya Jersey gitu. Saya dan Anda kan full time ya. Full time artinya kita full mengerjakan pekerjaan kita. Bedanya adalah mau full time di mana? Pekerjaan sebagai TKW, pekerjaan sebagai buruh, pekerjaan sebagai karyawan toko, pekerjaan sebagai karyawan restoran, atau pekerjaan di TNC full time. Milih yang mana? Ya jelas kalau saya mah milih full time di TNC. Seperti saya bilang, kalau kita full time di contoh di majikan, bisa 10 jutanya kapan coba per bulannya itu ya. Udah gitu gak pernah ketemu sama keluarga, makin lama makin lelah gitu kan, usianya makin bertambah kan. Kalau saya ya full time di TNC,
Dan full time di TNC tidak menghabiskan waktu saya. Ya, saya full time di TNC. Saya nggak perlu kerja sama orang. Saya bisa nganterin anak sekolah, ya toh, bisa makan bareng di rumah, ya toh, bisa ngerayain ulang tahun di rumah, ya toh, bisa istirahat, bisa kumpul sama-sama, ya kan. Dan setiap hari saya juga full time, saya bisa bekerja. Coba lihat, ini kan kerja di live stream, ini kan kerja ini kerja loh. Betapa luar biasanya, gitu. Kalau mau live stream 10 kali bisa sehari, saya lakukan, teman-teman. Kuncinya atau bukan kuncinya, bukan kuncinya, tapi apa intinya atau apa? Saya itu belum sukses. Saya masih punya impian-impian yang masih harus saya perjuangkan. Saya belum sukses, saya belum apa-apa, saya belum kaya, gitu. Masih, karena saya tidak melihat saya hari ini, saya melihat impian saya, dan impian saya selalu based on anak-anak, pendidikan anak-anak yang terbaik, kehidupan anak-anak yang terbaik, dan warisan yang terbaik, gitu. Dan saya belum apa-apa, saya belum sukses, saya masih harus memperjuangkannya. Tapi saya yakin saya bisa kalau lewat TNC ini. Saya nggak akan pernah bisa lewat pekerjaan apapun. Jadi saya nggak mau buang waktu, gitu. Oke, begitu ya. Sekarang saya mau ke ibu dulu, nemenin ibu nungguin kakak selesai. Sukses selalu, teman-teman.